Pratamanya itu yang pertama intinya ya. Pertama kalau Galuh itu karena bapak almarhum itu orang Ciamis. Jadi kalau dulu di Ciamis itu terkenalnya kerajaan Galuh gitu. Nah kalau Perkasa ya jelas Perkasa yang pertama, kerajaan pertama yang perkasa gitu. Mungkin itu ya. Saya nggak tahu sih filosofinya sebenarnya. Cuma mungkin kalau diartiin dari Feng Shui kayak gitu mungkin ya. Dari bisnis keluarga. Ini bisnis keluarga ya bapak waktu itu tandemnya almarhum ibu gitu. Tandemnya cuma almarhum ibu jadi ya yang berdarah-darah pada waktu itu ya bapak gitu. Yang kalau kata orang bilangnya babat alas gitu. Babat zaman-zaman babat alas. Dulu ya yang saya ingat waktu saya kecil itu waktu zaman bapak kita merintis itu almarhum ibu sampai gondol-gondol emas di pegadaian buat uang jalan gitu. Itu struggle-nya dulu. Terus kita pernah jual kendaraan buat ya untuk operasional gitu. Itu kerasnya itu saya baru tahu di situ, kerasnya di angkutan tuh kayak gitu. Kaget saya. Ya masih kecil pengen ngikut gitu, ngikut bapak, ternyata bapak begitu. Nah dari situ saya pikir bapak saya beda di rumah sama di kantor gitu. Kita tuh selalu punya cita-cita untuk menjadi perusahaan nasional yang berawal dari Cilegon. Sekarang saya ada di PT Pratama Galuh Perkasa, tepatnya di daerah Cilegon. Kita di saat ini ingin bincang-bincang profesi sektor transportasi atau di cross seksi. Oke, di samping saya sudah bersama Pak Rizky, owner dari PT Pratama Galuh Perkasa. Apa kabar Pak Rizky? Baik Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rizky sudah mengizinkan Isi TV untuk datang ke kantor. Selamat datang di kantor kami. Keren maaf Pak kantornya. Maaf nih berantakan nih. Baru renovasi ya Pak sepertinya? Baru direnovasi di 2021 ya, 2021 baru mulai. Rizky, sebelum kita mulai bincang-bincang mengenai usaha bisnis yang sekarang di PGP ini, mungkin bisa Pak Rizky jelaskan awal mulanya mereka bisnis di PGP ini seperti apa sih? Jadi PT Pratama Galuh Perkasa ini didirikan oleh orang tua kita, almarhum Maman Rohman, Haji Maman Rohman. Almarhum mendirikan tahun 96 awalnya. Dari tahun 96 itu ini awalnya masih bentuk CV. Kemudian berkembang di tahun 98 bentuklah PT Pratama Galuh Perkasa. Nah, PT Pratama Galuh Perkasa ini malah awalnya bukan punya mobil. Awalnya itu kita kalau almarhum cerita itu awalnya punya alat berat. Awal mulanya alat berat dulu. Awal mulanya alat berat, alat beratnya mobile crane ya. Nah, mobile crane-nya sendiri disewakan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Cilegon pada tahun itu. Nah, di tahun itu juga karena waktu itu krisis moneter itu orang-orang pada ragu tuh. Kok bisa sih almarhum bikin perusahaan di waktu lagi kolaps gitu. Karena zamannya pada waktu itu Maret 98, Mei udah banyak kerusuhan, banyak penjarahan gitu kan. Nah, itu yang jadi keraguan pertama. Nah, kemudian setelah punya alat berat, barulah di tahun 2002 apa ya? Saya agak lupa. 2002 itu waktu itu ada mobil Nissan build up tuh.
build up Singapura. Nah baru dari situ kita baru punya armada satu. Dari 2 armada nambah jadi 5 armada, jadi 6 armada, terus berkembang ya alhamdulillah sampai sekarang tahun 2022 ini kita total punya 250 unit kendaraan. Oh, Di luar alat berat juga ya, selain alat berat kita punya ada alat berat juga. Dari alat berat sampai sekarang sudah punya transportasi armada sendiri. Ini namanya PT Pratama Galuh Perkasa. Iya. Itu ada balik nama artinya nggak sih di nama PT sendiri itu? Pratamanya itu yang pertama intinya ya. Pertama kalau Galuh itu karena bapak almarhum itu orang Ciamis. Jadi kalau dulu di Ciamis itu terkenalnya kerajaan Galuh gitu. Nah kalau Perkasa ya jelas Perkasa yang kerajaan pertama yang perkasa gitu. Mungkin itu ya. Saya nggak tahu sih filosofinya sebenarnya. Cuma mungkin kalau diartiin dari Feng Shui kayak gitu mungkin ya. Gitu. Oke, berarti Pak Rizky tadi menjelaskan bahwa ini bukan awal mula Pak Rizky sendiri merintis, melainkan dari bisnis keluarga Pak Rizky udah mantu melanjutkan. Dari bisnis keluarga. Ini bisnis keluarga ya bapak waktu itu tandemnya almarhum ibu gitu. Tandemnya cuma almarhum ibu jadi ya yang berdarah-darah pada waktu itu ya bapak gitu. Yang kalau kata orang bilangnya babat alas gitu. Zaman-zaman babat alas. Nah kalau sekarang karena bapak ibu sudah tidak ada, kita anak-anak berempat yang meneruskan dan alhamdulillah setelah meninggalnya ibu dan bapak kita bisa merambah ke armada yang baru, bisa menambah pasar yang baru gitu ya, lebih berkembang dari sebelumnya sih. Kan kalau kata orang murid harus lebih pintar daripada guru ya. Itu mudah-mudahan kita di generasi kedua ini bisa lebih maju dan lebih berkembang juga sih gitu. Kan kita tahu di semua perusahaan atau industri transportasi itu udah banyak. Sedangkan PGP ini kan dari tahun 96 sampai sekarang masih berkembang, masih berdiri. Ada nggak Pak strategi apa sih yang dijalankan? Oh ada dari kita yang pertama sih jelas kita harus pintar-pintar menekan cost ya, menekan cost operasional karena ya kita tahu lah setiap tahun harga-harga contohnya seperti harga ban dan kayak sekarang itu harga BBM itu udah naik. Nah itu gimana caranya kita untuk pengusaha-pengusaha angkutan itu harus pinter-pinter bisa di cost itu. Dan terlebih lagi sekarang ada banyak pesaing baru ya, pemain-pemain baru yang itu bisa yang kita menuntut kita sih harus terus berinovasi sih. Sekarang itu caranya. Terus intinya terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Iya. Kalau kata almarhum bapak yang ngikutin arus itu cuma 2. Yang pertama batang kayu sama orang mati. Filosofinya seperti itu ya Pak? Iya. Apa tuh maksudnya bisa jelaskan? Jadi kalau misalkan kita cuma ngikutin ya udah kayak gitu aja ngelawan arus ya nggak berguna gitu, nggak jadi yang berguna. Kita harus berani untuk coba melawan arus juga gitu kadang. Itu sih yang diajarin oleh bapak gitu. Pak, kan nggak mungkin dong PGP dari awal berdiri bisa langsung sampai sekarang. Pasti ada jatuh bangunnya seperti itu. Itu bisa kita ngasih prosesnya dari mungkin bisa ada sempat stuck atau bagaimana? Dulu ya, yang saya ingat waktu saya kecil itu, waktu zaman bapak kita merintis itu almarhum ibu sampai gondol-gondol emas di Pegadaian buat uang jalan gitu. Itu struggle-nya dulu. Terus kita pernah jual kendaraan buat untuk operasional gitu. Ya alhamdulillah sih kalau untuk usaha, untuk rumah pun pada waktu itu masih masih ketutup gitu. Struggle-nya itu. Terus dulu saya pernah waktu bapak masih seger, masih muda, itu dulu di pool kita itu ada pengurus yang kurang ajar banget pada waktu itu. Nah saya kagetnya dulu bapak saya tahu bapak itu kalem di rumah, pas di sini dia ngelemparin batu ke pengurusnya juga. Itu karena dikecewakan atau gimana? Dikecewakan dan ngeribetin ya kalau kata orang di sini
engkeng, bikin masalah gitu. Menginjak gitu. Jadi itu bapak itu ngelamparin batu kerikil di tanah, diambilin, dilemparin gitu. Itu kerasnya itu saya baru tahu di situ, kerasnya di angkutan tuh kayak gitu. Kaget saya. Ya masih kecil pengen ngikut gitu, ngikut bapak, ternyata bapak begitu. Nah dari situ saya pikir, oh bapak saya beda di rumah sama di kantor gitu. Beda ya. Karena kan berhadapan dengan driver. Iya, dengan driver, dengan pengurus, dengan customer, dan saya banyak belajarnya di situ sih, di almarhum bapak. Ada saat mulai merintis struggle itu ada nggak sih Pak, mungkin dari almarhum dari Pak Rizky, apa sempat udah stop aja atau merasa nyerah seperti? Oh nggak pernah sama sekali ada pemikiran untuk nyerah gitu, karena ya yang bapak itu kan dulu ini bidangnya bapak gitu, angkutan ini dulu bidangnya bapak. Karena apa? Bapak itu dulu supir, jadi berawal dari supir, masuklah ke pengurus. Setelah pengurus akhirnya udahlah coba buka sendiri, ya itu di tahun 96 itu coba buka sendiri ya. Sampai sekarang alhamdulillah sih nggak pernah ada pemikiran udahlah stop aja, nggak pernah ada. Karena kalau kita berhenti ini sih sayang gitu. Dan apa yang udah kita perjuangkan udah nggak bakal sia-sia semua gitu. Dari awal dari supir gitu ya, dari jadi supir sampai segede ini. Ya, supir. Dulu supirnya Merak Semarang dulu. Supir angkutan ini ya, angkutan kayak sekarang kita. Supir barang. Supir barang. Angkutan barang. Gue sempet ketemu ibu malah di Merak. Ketemu ibu di Merak. Jadi dari Ciamis merantau ke Jakarta ke Merak jadi supir. Jadi ya udah lama lah di sini. Walaupun pendatang juga udah lama lah di sini gitu. Pak, tantangannya apa sih, tantangan terbesar yang dihadapi selama merintis PGP ini? Tantangan yang pertama justru datang dari ini ya, dari internal kita. Karena bapak itu kalau ngajarin nggak pernah nuntun sampai Z. Ibarat makanan nih, bapak cuma nyediain makanan gitu, nih makan. Nah cara kita makan, dia inilah yang penting makan ini habis gitu. Nah tantangannya itu, jadi banyak yang nggak bisa ngikutin cara cara pembelajaran di sini, terus cara pendidikan di sini itu tantangan awalnya itu internal. Yang kedua dari eksternal sendiri ya, kita tahu dari segi makroekonomi, dari inflasi harga, terus kelangkaan BBM juga di berbagai daerah, itu jadi tantangan sendiri sih buat kita. Terus lagi tarif dari customer yang yang turun, itu menjadi tantangan sendiri buat kita. Cuman ya itu kita harus hadepin zaman sekarang. Tapi Pak, selama kan kita sudah pandemi ini kurang lebih 2 tahun. Ya. Itu ada pengaruh nggak sih Pak di bisnis PGP ini? Kalau pengaruh di bisnis PGP di 2020, alhamdulillah sih tidak terlalu signifikan ya, dalam artian yang terpengaruh itu hanya mobilisasi barangnya. Jadi yang tiap hari biasanya cycle si mobil, jadi karena pada waktu itu PSBB ya, nah barang tuh sempat berhenti di gudang, berhenti di pabrik, jadi kita nggak bisa gerak. Nah itu yang kita ruginya di situ sih. Tapi dari 2020 itu yang berpengaruh di keuangan enggak, di operasional juga enggak ya, cuman ya ada mandat pembayaran ada pasti, cuman dari situ. Nah untuk kegiatan sendiri nih yang tahun 2020 sempat mandat karena pergerakan barangnya, tapi dari sisi lain sih nggak ada sih. Ya alhamdulillah jauh lebih baik sih, harapannya itu ke depannya juga. Kan tadi Pak Rizky sempat bilang 4 bersaudara ya? Iya, 4 bersaudara. Jadi untuk mengurus ini 4 bersaudara itu juga ikut. Ada nggak sih perselisihan antara keluarga seperti itu untuk membangun, untuk merintis PGP ini? Perselisihan tuh pasti ada ya, cuman balik lagi kalau kita mau
mengikuti amanat Bapak itu nggak boleh dilepas, karena keluarga itu ibarat pohon, Mbak. Nggak semuanya buahnya bagus, pasti ada aja. Dalam artian ya gimana cara kita ngerawat pohon ini biar semuanya bagus gitu. Dan ya alhamdulillah sih kita kalau berdebat pasti ada perdebatan, cuman nggak sampai ngambeknya sampai gimana gitu, berlarut enggak sih, cuman ya selesai di situ juga, selesai pada waktu itu juga. Ya alhamdulillah sekarang semuanya sudah ada job desk masing-masing gitu. Kalau dari Mas Fajar kan yang dituakan ya, Mas Didi yang di operasional sama perawatan, Mbak Yeni dia yang di HRD. Nah kalau saya sendiri di PR sih sama di keuangan. Jadi ya masing-masing ada, cuman punya visi yang sama satu gitu. Tapi nyanyikan dengan saudara sama temen juga kadang suka ada berantemnya kan gitu. Masih ada aja. Kalau saya nanya, pendapat Pak Rizky sendiri untuk menjadi disebut kita pengusaha lah Pak Rizky di sini kan. Ada yang sudah mempengaruhi latar seperti pendidikan, itu mempengaruhi untuk kita memulai usaha seperti ini sih? Latar belakang kultur seperti itu. Menarik ya. Kalau menurut saya lulusan luar negeri. Gimana Pak? Saya lulusan Singapura. Bapak saya lulusan SD. Ketimpang banget ya. Timpang banget kan. Malah menjadi beban buat saya ketika anak lulusan SD aja bisa sesukses ini. Kamu jauh-jauh ke Singapura sekolah bisa jadi apa? Bapak selalu ngomong kayak gitu. Menurut kami pendidikan itu memang penting, cuma tidak menjamin kesuksesan dalam berbisnis gitu. Yang pertama itu, dan latar belakang pendidikan itu nggak berpengaruh di dunia angkutan. Mau kamu pendidikannya S2, mau S3, S4, strata apapun itu, mau kuliah di Kanada, di mana itu nggak berpengaruh. Karena apa? Angkutan di Indonesia itu berbeda dengan angkutan yang di luar. Ada bahasa-bahasa lapangan yang nggak kita dapetin di pendidikan. Saya aja kaget, Mbak. Dengan idealisme saya merasa ini harus begini, harus itu, ternyata nggak bisa. Itu yang saya pelajarin di sini, dan saya di sini berguru lagi. Saya masih dalam tahap belajar dengan kakak-kakak saya, belajar dengan senior-senior yang di sini, belajar dari customer lama, relasi almarhum Bapak itu. Jadi menurut kita pendidikan itu hal lain, tapi yang pertama itu adalah kejujuran yang selalu ditekankan. Kejujuran, tekun, sama berani bertanggung jawab, itu aja. Itu yang harus, itu 3 kuncinya sih dari Bapak. Kamu mau kuliah dimanapun ya tetap aja kamu pedagang di sini katanya. Pedagang itu harus jujur ya. Iya jujur kayak gitu. Kunci dasarnya. Menarik sekali. Berarti apa yang sudah dituntut di Singapura, ada beberapa yang dijalankan juga nggak Pak di sini? Ada beberapa tapi sedikit, belum banyak. Kayak sekarang sih yang mungkin sedang saya terapkan sih pengembangan teknologi sih untuk di PGP-nya sendiri gitu. Karena kan ya mau nggak mau kita nggak bisa menolak teknologi untuk sekarang, karena untuk kita yang lebih baik kan gitu. Oke, mungkin ada sobat eksekutif ini yang ingin memulai juga usaha di bidang transportasi atau angkutan. Menurut Pak sendiri apa sih latar belakang untuk membangun usaha itu? Apakah memang dari modal atau memang ada kebutuhan pasarnya atau bagaimana? Yang tadi sih, modal pertama itu pasti jujur. Kalau kita jadi orang harus jujur. Kenapa? Sekali kita nggak dipercaya orang di dunia angkutan itu pasti kemana-mana. Itu karena jaringan angkutan itu pemainnya ya 4L. Kalau di sini lo lagi lo lagi pasti itu modal pertama itu harus jujur. Kemudian kalau misalkan saya boleh memberikan masukan, harus pintar-pintar di lapangan. Karena di lapangan itu berat sekali sih. Saya aja masih banyak belajar banget di lapangan, karena tekanan dari customer itu harus dihandle, tekanan dari misalnya kalau di pelabuhan dari PBM itu juga harus bisa kita handle.
Dan yang ketiga sih intinya jangan cepat ini ya, jangan cepat menyerah gitu. Itu sih yang saya pelajarin dari bapak ya, modalnya itu dari bapak. Sama harus ulet juga sih, harus ulet, harus pinter-pinter ngeliat baca peluang gitu. Benar. Itu yang harus dipelajarin. Berarti itu termasuk kunci sukses juga untuk Iya. menjadi pengusaha ya Pak, yang penting Iya. kejujuran. Kejujuran, modal utama itu jujur. Oke Pak, terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan menarik hari ini, apa sih keinginan terbesar Pak Rizky dan kakak-kakak sampai sekarang PGP untuk lebih maju dan berkembang? Keinginan pertama kita pengen PGP itu jadi ini ya, leader angkutan untuk teman-teman pengusaha lainnya. Pengennya bisa membantu teman-teman pengusaha juga sih lainnya. Pertama itu, kedua kita tuh selalu punya cita-cita untuk menjadi perusahaan nasional yang berawal dari Cilegon. Jadi kita pengen ada di mana-mana, tapi dikenalnya headquarternya bukan Jakarta nih, tapi Cilegon. Kita pengen kenalin Cilegon ke masyarakat luas gitu. Kedua itu. Ketiga, pengen PGP ini lebih berkembang, gak hanya di dunia angkutannya aja, tapi secara besar di dunia logistik. Itu yang kita lagi kita bangun sekarang. Tiga poin itu. Oke, semoga sukses ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih nih Pak Rizky untuk Terima kasih, waktunya. Sukses selalu untuk Mbak. PGP. Thank you. Oke.